warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ernila Maga dari SMA Negeri 1 Raha. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah materi pada kelas 12 SMA mengenai kaidah kebahasaan novel sejarah. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam bagaimana kaidah kebahasaan novel sejarah, kita harus tahu dulu apa itu novel sejarah. Novel sejarah adalah karya sastra yang menceritakan mengenai fakta-fakta tentang berbagai kejadian yang terjadi di masa lalu. Dalam novel sejarah tersebut berisi berbagai peristiwa yang memiliki nilai sejarah. Akan tetapi, meski mengulas fakta sejarah masa lalu, novel sejarah juga berisi berbagai hal yang berasal dari imajinasi penulis. Nah, sekarang kita pindah. Apa saja sih kaidah kebahasaan novel sejarah? Yang pertama adalah menggunakan kalimat bermakna lampau. Artinya sudah terjadi. Bagaimana contohnya? Prajurit yang diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Jadi kata penandanya adalah telah. Ciri yang kedua adalah menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau disebut dengan konjungsi kronologis atau konjungsi temporal. Kata-katanya adalah sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Bagaimana contoh kalimatnya? Kita ambil salah satu ya. Setelah juara gulat itu, pergi sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Nah, sekarang kita pindah ke ciri yang ketiga. Menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau disebut dengan kata kerja material. Ya, apa itu ciri kata kerja material? Kata kerja yang berawalan me dan berawalan ber. Contohnya bagaimana? Di depan Ratu Biksu Gayatri yang berdiri, Sri Gitara duduk bersimpuh. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Apa penandanya? Mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Bagaimana contohnya? Menurut sang pati, Galeng terpaksa periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol-botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Berikut kita pindah ke ciri yang kelima. Menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau disebut dengan kata kerja mental. Jadi kata kerja mental ini dia tidak bisa diukur. Apa itu contohnya? Merasakan, mengharapkan, mendambakan, menganggap, meragukan, dan lain-lain. Bagaimana contoh kalimatnya? Ucapan yang meragukan kemampuanku itu memang menyinggung kehormatanku. Jadi kata meragukan di sini tidak bisa kita ukur. Nomor 6 atau ciri yang keenam adalah menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Bagaimana contohnya? Mana surat itu? Ampun Gusti, patik takut maka patik bakar. Surat apa? Nyi gede, lontar, ataukah kertas? Lon, kertas barangkali Gusti. Pati tak tahu, namanya bukan lontar. Jadi ini adalah contoh sebuah percakapan. Berikut, ciri yang ketujuh adalah menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Bagaimana contohnya? Sri Jayanegara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patih Daha Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Jadi kata sifatnya adalah sang pemilik wajah yang amat beku itu. Oke, demikian adik-adik. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus belajar, terus berliterasi agar wawasan kalian selalu bertambah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.